Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Siti Hoiriah, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 111, nomor absen 15. Saya adalah analis kesejahteraan keluarga yang diterima dalam seleksi CPNS tahun 2021 di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam mendukung Smart Governance. Judul aktualisasi dan habituasi yang saya ambil adalah optimalisasi fungsi dan peran LK3 Tatuam ASI melalui website konsultasi online di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang. Untuk melaksanakan aktualisasi dan habituasi tersebut, ada beberapa kegiatan yang telah saya lakukan. Kegiatannya apa saja? Silahkan ditonton. Kegiatan pertama saya adalah mulai dengan berkonsultasi kepada atasan terkait penyusunan SOP LK3 Tatuam ASI. Untuk kemudian saya mencatat apa yang menjadi masukan dari atasan. Atasan saya memberikan masukan untuk di kolom keterkaitan atau yang bisa saya sebut mitra kerja dari LK3 ditambah dengan notaris dan psikolog. Setelah itu, saya mencari referensi terkait dasar hukum fungsi, peran, dan cara kerja dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 di masyarakat, yang dimana referensi saya berpedoman pada skripsi dari Novita Indah Trilestari dari Prodi Kesejahteraan Sosial yang membahas mengenai peran LK3 Sakura Indonesia Al-Zaman di Bogor. Selain itu, saya juga berpedoman pada Permensos nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Saya mulai menyusun materi yang dijadikan dasar pembuatan SOP LK3. Setelah mengumpulkan beberapa materi, saya sudah mulai menyusun SOP LK3. Hingga kemudian setelah membuat SOP LK3, saya merevisi SOP tersebut dengan dibantu salah satu teman kantor saya. Kegiatan kedua saya adalah membuat ruang konsultasi LK3. Kegiatan ini diawali dengan cara saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan perihal keinginan saya untuk membuat ruang konsultasi LK3. Lalu dilanjutkan dengan arahan dari atasan yang menyarankan untuk dapur bidang sementara dipakai untuk ruang konsultasi LK3. Setelah perizinan dari atasan didapat, saya melanjutkan membuat desain stand banner dengan menggunakan aplikasi Canva yang dapat digunakan sebagai penanda bahwa disitulah tempat yang dapat digunakan konsultasi LK3. Setelah desain banner tercipta, saya kemudian berkoordinasi dengan Selekta Grafika Rembang untuk mencetak banner tersebut. Setelah bannernya jadi, saya merapikan banner tersebut dibantu oleh rekan kerja saya. Dan terciptalah ruang pendataan bagi klien yang ingin berkonsultasi dengan LK3. Kegiatan ketiga saya adalah melakukan sosialisasi terkait keberadaan LK3 serta mensosialisasikan pengoperasionalan website LK3. Kegiatan ini saya mulai dengan berkonsultasi pada atasan untuk mengimplementasikan nilai harmonis dan adaptif. Yang kedua, setelah saya berkonsultasi dengan atasan, saya mulai menyusun materi sosialisasi dimulai dari penyusunan PowerPoint hingga membuat video yang dimana kegiatan ini mengimplementasikan nilai kompeten dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya, saya mulai membuat website dengan cara berkoordinasi pada rekan kerja saya yang ahli IT, dan di sini lagi-lagi saya mempraktekkan nilai ASN yang berupa kolaboratif, kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Melakukan kegiatan sosialisasi menjadi tahapan kegiatan yang terakhir di kegiatan ketiga saya ini. Sosialisasi dimulai pada TKSK, pekerja sosial masyarakat, SDM PKH, perangkat desa se-Kabupaten Rembang, hingga sosialisasi di media sosial LK3. Kegiatan keempat saya adalah dengan melaksanakan standar kerja LK3 yang dimulai dengan ide untuk membuat leaflet dan menyebarkannya. Kegiatan ini saya awali dengan berkonsultasi terlebih dahulu pada atasan untuk mempraktekkan nilai kompeten dan loyal.
Kedua, setelah diberikan arahan mengenai ide menyebarluaskan leaflet, saya pun segera membuat desain leaflet dengan menggunakan aplikasi Canva yang menunjukkan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Tidak lupa, saya mencetak leaflet tersebut untuk kemudian keesokannya saya mulai menyebarkannya. Penyebaran pertama adalah ke TKSK Rembang yang pada waktu itu secara kebetulan sedang singgah di Dinsos PPKP Rembang. Penyebaran leaflet juga menyasar ke masyarakat umum agar masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk menangani masalah psikososial keluarga. Di hari Seninnya, saya menyebarkan leaflet tersebut ke TKSK Sulan. Penyebaran leaflet juga dilakukan ke bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Karena salah satu masalah yang ditangani LK3 adalah masalah anak yang mungkin mendapatkan kekerasan dari orang tua, pembulian, perundungan, dan lain-lain, maka penyebaran leaflet juga menyasar ke bidang perlindungan anak Dinsos PPKP Rembang. Penyebaran leaflet juga dilakukan ke Puspaga untuk mengajak bersama-sama menangani kasus-kasus keluarga. Penyebaran leaflet tidak berhenti sampai di situ saja. Saya pun menyebarkan leaflet tersebut ke perwakilan dari Dinkes Rembang karena memang ke depan harapan kita LK3 dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Rembang. Penyebaran leaflet selanjutnya adalah ke SDM PKH Rembang untuk memberitahukan barangkali ada KPM Bansos PKH yang mengalami permasalahan keluarga dan harapan LK3 ke depan dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dalam rangka harapan LK3 dapat membantu menurunkan angka perceraian di Kabupaten Rembang, saya pun mencoba untuk menyebarkan leaflet LK3 ke Pengadilan Agama Rembang. Penyebaran leaflet juga saya lakukan ke Polres Rembang untuk menjalin kerjasama terkait masalah-masalah keluarga yang sampai masuk ke Polres Rembang. Karena salah satu permasalahan yang ditangani LK3 adalah mengenai lanjut usia terlantar, maka saya pun menyebarkan leaflet ini ke Panti Lansia Turus Gede Kabupaten Rembang. Kemudian saya mengunjungi panti disabilitas mental karena salah satu permasalahan yang ditangani oleh LK3 adalah ODGJ yang terlantar. Saya pun menjelaskan bahwa apabila LK3 menemukan ODGJ terlantar, mungkin kami bisa berkoordinasi dengan panti disabilitas mental Rembang. Saya pun juga menyebarkan leaflet ke perwakilan LKSA di Kabupaten Rembang. Keesokan harinya saya bertemu dengan KDS Sasono Suryo Rembang untuk menjalin kerjasama. Tidak ketinggalan juga bidang rehabilitasi sosial Dinsos PPKP Rembang. Saya informasikan mengenai diaktifkannya kembali LK3 dan memberikan peluang ke depan untuk bekerjasama dalam menangani permasalahan sosial keluarga. Kegiatan terakhir saya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monef ini saya awali dengan saya berkonsultasi dengan atasan saya terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan membuat form monitoring dan evaluasi. Untuk selanjutnya saya membuat form monitoring dan evaluasi dan saya kirimkan ke teman-teman yang telah mendapatkan materi tentang LK3. Tahap selanjutnya adalah merekap hasil monitoring dan evaluasi, yang dimana hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Wikantini, Koordinator Admin DTKS di Dinsos PPKP Kabupaten Rembang. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan pengaktifan kembali LK3 yang dilakukan oleh Mbak Yaya. Dengan diaktifkannya kembali LK3 di Dinsos PPKP Kabupaten Rembang yang selama ini telah mati suri, dapat membantu dalam penyelesaian masalah keluarga atau mengembalikan psikis keluarga yang ada di Kabupaten Rembang atau yang keluarga rawan dengan sosial ekonominya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya mendukung penuh untuk pengaktifan LK3 ini di Dinsos PPKP Kabupaten Rembang karena saya kira cukup bagus untuk
penanganan masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni terkait usaha Mbak Yayah dalam mengaktifkan kembali LK3. Menurut saya usaha ini sangat bagus, mengingat sebelumnya LK3 itu hanya berfokus pada bantuan sosial saja dan tidak berfokus pada konsultasi permasalahan keluarga. Dengan usaha Mbak Yayah ini, saya harap kami sebagai pengurus LK3 di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang dapat bekerja dan berkontribusi sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Terlebih sekarang Mbak Yayah juga sudah membuatkan website yang nantinya akan lebih memudahkan warga atau masyarakat untuk dapat berkonsultasi dengan kami. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait usaha Mbak Yaya dalam mengaktifkan kembali LK3. Di sini usahanya Mbak Yaya sudah cukup bagus ya. Semangat ya Mbak. Karena di sini Mbak Yaya sudah punya gagasan untuk membuat website terkait LK3, ada website dan Instagram. Kalau bisa harapan saya websitenya digabungin sama Dinsos ya Mbak, dan supaya masyarakat lebih mudah dalam mengakses LK3. Sama ini Mbak, kalau bisa leaflet LK3 dibanyakin ya untuk ditaruh di meja pelayanan BPJS. Terima kasih, semangat.